Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkuliahan hari ini tentang infeksi traktus genitourinaria dan penyakit menular seksual. Pada pertemuan sebelumnya telah saya sampaikan bahwa organ reproduksi wanita itu terpapar atau mudah sekali terpapar dunia luar. Dalam hal ini adalah mikroorganisme, sehingga memungkinkan terjadinya proses atau gangguan-gangguan tertentu, salah satunya yaitu infeksi. Dan hal ini memungkinkan juga karena organ genitalia ini adalah salah satu alat yang digunakan untuk melakukan hubungan seksual, maka hal ini juga memungkinkan terjadinya penularan penyakit menular seksual. Ini adalah gambaran dari organ reproduksi internal, di mana di sini antara kandung kemih, antara rektum dan antara organ reproduksi ini sangat berdekatan, sehingga hal ini memungkinkan terjadinya saling silang infeksi mikroorganisme. Dari genitalia pindah ke traktus urinaria, pindah juga lagi ke rektum dan lain-lain. Seorang wanita apabila tidak pandai-pandai dalam menjaga kebersihan organ reproduksi, maka kemungkinan terbesar yang terjadi adalah adanya penyakit, dalam hal ini infeksi atau penyakit menular seksual juga bisa terjadi. Yap. Sebelumnya saya akan sampaikan tentang vagina normal. Jadi normalnya vagina ini mensekresi, ya. Jadi ada kelenjar sebasea, kelenjar keringat, kelenjar Bartolini dan kelenjar skin. Ini adalah mensekresi cairan-cairan yang tentunya menjaga agar vagina ini tetap dalam kondisi yang baik, tetap dalam kondisi yang normal. Tidak ada mikroorganisme yang berbahaya di dalamnya. Selain itu, transudat vagina, pengeluaran dari mukosa vagina ini juga merupakan pengelupasan sel-sel vagina dan sel-sel sektik. Sehingga setiap harinya akan ada pengeluaran secara normal yang biasanya kita kenal juga dengan flor albus, yang memang ada kondisi normal terjadi proses pengeluaran. Ini termasuk juga mukus serviks, cairan endometrium maupun dari tuba, serta adanya mikroorganisme normal yang memang di sini ada dan menghasilkan produk-produk metabolik. Dalam hal ini salah satunya adalah asam laktat yang mempertahankan vagina ini tetap dalam kondisi yang normal. Tentunya hal ini dipengaruhi oleh kadar hormon yang ada pada perempuan, antara lain yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Ya. Nih, ini adalah tampilan dari organ reproduksi eksternal, mulai dari klitoris, kemudian ada ini klitoris ya, kemudian ini labia mayora, kemudian labia minora, ini orifisium uretra yang bermuara pada kandung kemih di dalamnya nanti. Kemudian ini adalah orifisium vagina, di mana di sekitar orifisium uretra ini terdapat kelenjar skin, dan di sekitar orifisium vagina ini terdapat kelenjar Bartolini, ya. Vagina normal, sel epitel vagina di sini ada sel superficialis, ya. Kemudian di sini dominan disekresi, distimulasi oleh hormon estrogen. Ada sel intermediate yang dominan distimulasi oleh hormon progesteron, dan ada sel parabasal yang dipengaruhi oleh hormon estrogen dan hormon progesteron. Flora normal vagina sebagian besar yaitu bakteri aerob. Terutama di sini adalah lactobacillus yang menghasilkan peroksida hidrogen, di mana bakteri-bakteri ini mempertahankan pH normal vagina dalam kondisi asam, yaitu kurang dari 4,5 pH vagina yang dipertahankan oleh produksi asam laktat. Estrogen yaitu salah satu hormon yang dimiliki oleh perempuan, ini mempengaruhi pada epitel vagina yang kaya akan glikogen, sehingga di epitel vagina ini akan terjadi proses pemecahan glikogen menjadi monosakarida oleh bakteri lactobacillus, sehingga terbentuk asam laktat. Nah, bakteri normal vagina ini harus tetap ada agar proses ini tetap bisa terjadi.
sehingga di area vagina ini menjadi tetap dalam kondisi yang normal, dan bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang tidak normal yang mengganggu bisa mati di sana. Sekresi vagina normal yaitu konsistensinya flokular, kemudian berwarna putih dan biasanya mengendong atau berada di fornik posterior. Jadi di area vagina itu ada namanya fornik posterior, ada namanya fornik anterior, dan ada namanya fornik lateral. Di mana cairan sekresi vagina normal ini letaknya ada di fornik posterior. Secara mikroskopis, sel epitel ini yaitu leukosit paling sedikit, yaitu kurang dari 1 per sel epitelial. Kemudian ada namanya klusel yang jumlahnya juga sangat sedikit, ya. Nah, apabila kondisi vagina ini menjadi kondisi yang tidak kondusif lagi, artinya keasaman vagina terganggu, kemudian bakteri flora normal juga terganggu akibat tindakan-tindakan misalnya dosing, atau mungkin penggunaan cairan vagina yang berlebihan, atau mungkin pemakaian sabun vagina untuk membersihkan yang terlalu berlebihan sehingga menyebabkan bakteri-bakteri atau mikroorganisme normal yang ada di vagina mati, maka keasaman vagina akan terganggu. Sehingga akses mikroorganisme dari luar, baik itu dari saluran kemih maupun dari rektum, bisa saja masuk, ascendant infection, ya, yang menyebabkan terjadinya infeksi. Perubahan bakteri normal vagina menyebabkan hilangnya lactobacillus sehingga menyebabkan pertumbuhan bakteri abnormal yang berlebihan. Hal ini menyebabkan proses keasaman vagina ini bisa terganggu. Hal ini bisa disebabkan karena hubungan seksual yang kurang aman dengan pasangan yang tidak aman, atau juga pemakaian dos. Dos itu dosing, ya, pembersihan vagina dengan menggunakan cairan-cairan tertentu yang mungkin berlebihan. BV, bacterial vaginosis, ya. Hal ini akan meningkat dengan adanya infeksi vagina. Dan ini bisa meningkatkan juga terjadinya pelvic inflammatory disease atau penyakit radang panggul. Atau juga bisa meningkat pada PID post abortus. Atau bisa meningkat pada kasus-kasus after hysterectomy atau after pengangkatan kandungan sehingga terjadi infeksi. Atau bisa juga terjadi pada kondisi-kondisi sitologikal serviks yang abnormal. Jadi pada saat pemeriksaan serviks muncul kondisi-kondisi yang nggak normal, mungkin terjadi peradangan serviks dan lain-lain. Atau pada wanita hamil terjadi ketuban pecah prematur atau ketuban pecah dini, terjadi persalinan prematuritas, atau juga meningkatkan terjadinya infeksi pada selaput ketuban atau istilah lain chorioamnionitis. Dan pada kondisi setelah terjadi persalinan SC, terjadi kondisi infeksi pada endometrium. Ya, bakterial vaginosis ini bisa meningkat pada kondisi-kondisi tersebut. Diagnosis bakterial vaginosis didiagnosis dengan adanya pengeluaran cairan dari vagina yang berbau amis, terutama setelah melakukan hubungan seksual atau melakukan koitus, di mana cairan itu berwarna abu-abu, ya, berwarna putih keabu-abuan. Kemudian pada waktu dilakukan pemeriksaan, pH vagina tidak asam lagi atau melebihi dari 4,5. Bisa rentang 4,5 sampai 5,7. Dan pada pemeriksaan menggunakan mikroskop, jumlah dari klusel yang tadinya hanya 1 pada setiap 1 selnya, ternyata dia bisa meningkat
Bahkan bisa 20% dari jumlah sel epitelial adalah klusel, ya. Penata laksanaan yang bisa dilakukan pada kasus bakterial vaginosis yaitu pemberian metronidazol. Tentunya ini tidak bisa diberikan secara mandiri ya, tidak bisa diberikan secara perorangan. Tiba-tiba kita gatal, tiba-tiba kita baunya amis, terus tiba-tiba kita beli di apotek metronidazol sekian-sekian. Tentunya tidak demikian. Harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan bahwa ini benar-benar penyakit bakterial vaginosis. Dan yang melakukan pengobatan juga bukan secara mandiri, harus tenaga kesehatan setelah dilakukan pemeriksaan. Ya, penggunaan metronidazol oral. Penggunaan ini sesuai dengan yang tertera ini ya. Atau bisa pakai clindamycin cream 2% atau pakai clindamycin oral. Tidak direkomendasikan terapi untuk pasangan seksual. Selain adanya bakterial vaginosis, juga ada namanya Trichomonas vaginitis. Infeksi vagina yang satu ini disebabkan oleh Trichomonas vaginalis yang merupakan parasit berflagela. Ditularkan melalui hubungan seksual, ya. Ini tertinggi 70% laki-laki akan terinfeksi setelah terpapar satu kali dengan wanita yang terinfeksi. Jadi apabila seorang wanita mengalami kondisi Trichomonas vaginitis, maka diharapkan tidak melakukan hubungan seksual. Kenapa? Karena bisa menular melalui hubungan seksual. Ya. Sering terjadi bersamaan dengan bakterial vaginosis. Jadi kadang dia sudah terkena BV, kemudian dia juga terkena Trichomonas vaginitis. Trichomonas vaginitis ini sering tidak menunjukkan gejala-gejala yang spesifik, ya. Tergantung pada status imunitas dari pasien tersebut. Sekresinya biasanya purulen, ya. Sekresi dalam hal ini adalah cairan keputihannya, bisa banyak dan baunya tak sedap. Biasanya disertai dengan adanya gatal pada area genitalia, ya. Konsentrasi organismenya tinggi ya, vaginal eritema, kadang disertai dengan kemerah-merahan pada vulva dan vagina. Biasanya pH vaginanya juga lebih dari 5, artinya kondisi keasaman vaginanya juga terganggu. Trichomonas vaginitis secara mikroskopis tampak adanya bakteri Trichomonas yang motil dengan jumlah leukosit yang meningkat. Kadang juga didapatkan klusel ya. Biasanya ini berpadu atau datang bersamaan dengan bakterial vaginosis. Untuk wanita yang hamil biasanya bisa menyebabkan terjadinya ketuban pecah dini. Jadi pada wanita hamil yang mengalami kondisi Trichomonas vaginitis, biasanya angka kejadian ketuban pecah dininya tinggi. Kemudian angka kejadian persalinan prematurnya juga meningkat. Pada kasus-kasus Trichomonas vaginitis ya, perlu dilakukan cek Neisseria gonorrhoeae. Kenapa? Karena ini juga termasuk sexual transmitted disease. Jadi penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. Biasanya juga disertai pada pasangan-pasangan yang laki-laki juga mengalami penyakit seksual. Pengobatan yang dilakukan bisa menggunakan metronidazol ya. Angka kesembuhannya cukup tinggi. Pasangan juga harus diobati. Jadi kalau misalnya yang perempuan terkena Trichomonas vaginitis, maka yang laki-laki juga harus mendapatkan pengobatan. Kembali lagi saya sampaikan, ini biasanya terjadi bersamaan dengan bakterial vaginosis. Tidak boleh menggunakan metronidazol gel. Jika terapi pertama tidak berhasil, maka harus dilakukan kultur. Berarti memang ada resistensi bakteri tersebut terhadap obat yang diberikan. Infeksi vagina yang lain yaitu vulvovaginal candidiasis, di mana 85-90% disebabkan oleh Candida albicans. Ya. Di sini juga menyebabkan gatal ya, pruritus, gatal-gatal di area vulvovaginal. Penyebabnya salah satunya yaitu adanya penggunaan antibiotik
Kemudian kondisi hamil ini juga meningkatkan terjadi vulvovaginal. Kenapa? Karena pada kondisi kehamilan biasanya sistem imun menurun. Karena sistem imun menurun, maka kondisi-kondisi ini menjadi gampang sekali terjadi infeksi. Terutama juga pada ibu-ibu yang mengalami diabetes, penyakit kronis, dan lain-lainnya, penyakit kronis yang berulang. Kemudian adanya mikroorganisme normal yang ada di dalam vagina, ini juga bisa mencegah terjadinya pertumbuhan jamur yang secara berlebihan. Diagnosis vulvovaginal candidiasis ditegakkan bila ada gatal pada vulva yang disertai adanya discharge vagina, yaitu pengeluaran cairan. Ya, cairan bisa sangat encer maupun bisa juga kental. Sering terjadi nyeri atau dispareunia, yaitu adanya nyeri pada saat melakukan hubungan seksual. Vulva terasa terbakar, panas atau iritasi. Kemudian adanya gatal-gatal, eritema, atau bahkan bisa disertai dengan idem di labia serta vulva. Pada VH vagina bisa VH-nya asam, tetap asam ya. Kemudian dikultur untuk menegakkan diagnosa. Jadi penyebabnya betul-betul jelas, penyebabnya apa, mikroorganisme apa ya. Gambarannya seperti ini ya. Ini adalah gambaran-gambarannya. Penata laksanaannya bisa diberikan anti jamur, baik secara topikal ya, maupun diberikan cara oral, misalnya fluconazole. Apabila keluarannya menghilang 2-3 hari, lanjutkan terapi ya. Kadang setelah diberikan fluconazole ataupun secara topikal maupun cara oral tidak merespon, maka bisa diberikan juga kortikosteroid, misalnya hidrokortison untuk menghilangkan iritasi. Karena biasanya pada kasus vulvovaginal candidiasis ini disertai dengan adanya iritasi. Ketoconazole, fluconazole sampai dengan gejala membaik. Setelah itu bisa diberikan dosis profilaksis ya, selama 6 bulan supaya tidak terjadi recurrent atau berulang. Baik, untuk materi ini saya cukupkan di sini dulu. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan dalam forum diskusi di kelas e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.